Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya ingin memberikan saran kepada kawan-kawan yang mau merantau di Bali atau yang baru sampai Bali dalam rangka meniti karir atau cari pengalaman dan cari modal penghasilan ya. Saya menyarankan kawan-kawan ketika bingung kalau saya ke Bali atau saya sudah di Bali, saya mau kerja apa ya? Saya menyarankan kawan-kawan untuk kerja menjadi ojek online. Kawan-kawan bisa daftar Grab, juga Gojek, Maxim, GoFood ya, GoFood. Mengapa saya menganjurkan kawan-kawan untuk pilih pekerjaan itu jadi ojek online? Dikarenakan kawan-kawan kalau ambil pekerjaan yang lain, contohnya kawan-kawan kerja di mall, kawan-kawan kerja di restoran, di hotel, gaji kawan-kawan itu di bawah apa? Ijazah kawan-kawan itu minimal SMA bahkan sarjana. Itu gaji kawan-kawan yang didapat itu tidak jauh dari 3 juta rupiah ya. Ya, dikarenakan UMK di Bali ini kan 3 juta ya. Belum nanti gaya hidup yang makin lama makin mahal, kos-kosan aja susah, dapat yang harga 1 juta itu aja minta ampun, dan lebih susah dapat kos-kosan sekarang ini daripada cari pekerjaan itu sendiri. Nah, dengan gaji 3 juta ketika kawan-kawan kerja di hotel, kerja di mall, kerja di restoran, itu tipis banget uang yang bisa kawan-kawan saving ya. Saya sudah menghitung di video sebelumnya itu dengan gaji 3 juta saving yang bisa dilakukan hidup sendiri loh ya, belum punya anak, belum ada istri. Itu savingnya, kemampuan savingnya 500.000 ya. Dan gaji itu bisa lama ya, 3 juta itu untuk mendapatkan kenaikan gaji itu kan butuh ganti tahun ya. Ganti tahun supaya gajinya nambah, dan itu pun kalau bosnya baik ya. Kalau bosnya mungkin melihat kinerja kita biasa-biasa saja, bos kita juga enggan untuk meningkatkan gaji kita. Sedangkan kalau ojek online, misal kawan-kawan punya aplikasi ini ya, kawan-kawan sudah daftar Gojek, Grab, Shopee Food, dan juga Maxim. Kawan-kawan hidupkan semua aplikasinya, begitu nyantol satu, misalnya pagi habis sarapan kok Gojeknya dapat orderan, aplikasi yang lain ditutup. Setelah itu dapat orderannya selesai, dihidupkan semua. Nanti mana yang dapat, mana yang hidup aplikasinya, kawan-kawan eksekusi, kawan-kawan ambil pekerjaan itu. Jangan pilih-pilih ya, jangan pilih-pilih. Berdasarkan cerita kawan-kawan saya, itu mereka satu hari bisa rata-rata ya, rata-rata dapat penghasilan itu 300.000. Bisa dapat penghasilan 300.000. Kalau lagi tahun baru itu bisa dapat 1 juta ya. Ada kawan saya itu namanya Abdullah. Abdullah itu kalau tahun baru dia itu ngojek, tapi ojeknya bukannya online, dia offline. Itu waktu tahun baru itu dia bisa dapat 1 juta. Rata-rata ya, rata-rata tiap tahun kan dia cerita ya, itu bisa dapat 1 juta. Tapi waktu malam tahun baru saja, malam tahun baru. Nah, untuk harian ketika kawan-kawan menjadi ojek online itu bisa dapat penghasilan satu hari itu 300.000. Dengan catatan, dikarenakan menjadi ojek online itu butuh kerja keras, maka visi kawan-kawan harus dijaga performanya. Jangan begadang, jangan main game online, karena itu akan melalaikan. Ketika kawan-kawan sudah pulang penat, bawaannya nanti main game online, nanti jam tidur kawan-kawan jadi mundur, dan itu akan menurunkan kesehatan kawan.
Jadi selama menjadi ojek online ini, selama menjadi ojek online, kawan-kawan harus jaga kesehatan. Saya tahu bahwa video saya ini menjadi kekhawatiran bagi ojek online yang ada ya. Jadi ketika nanti video ini viral dan menginspirasi dan dilakukan sama kawan-kawan yang mau merantau kembali, ojek online itu mungkin akan marah sama saya dikarenakan, waduh, kompetitor saya jadi semakin banyak ya. Karena memang di Bali ini yang kerja di ojol itu banyak, ribuan. Tapi yang namanya kosong rezeki akan selalu ada ya, akan selalu ada rezeki selama kita mau berusaha ya. Dan tergantung nasib juga, tergantung faktor keberuntungan juga. Kalau lagi beruntung ya di hari itu kita dapat banyak, tapi ketika kita kurang beruntung di hari itu kita ngepres ya. Itu balik lagi ke konsep rezeki. Jadi kawan-kawan yang sudah pekerjaannya ojek online itu ya kawan-kawan harus tawakal ya, harus tawakal bahwasanya yang namanya rezeki itu kan setiap orang itu dapat takaran rezeki masing-masing ya. Nah, ini cerita saya juga, cerita kawan-kawan, bahkan orang yang banyak saya kenal. Kawan-kawan saya, orang-orang ojek online yang saya kenal, kebanyakan dari mereka itu banyak yang tinggal di Bali itu udah lama. Mereka itu punya pekerjaan sebelumnya ya. Ada yang kerjanya itu di restoran, di rumah makan, di hotel, di mall. Tapi mereka malah ujung-ujungnya malah milih kerjaan jadi ojek online. Dengan alasan gitu, ketika jadi karyawan, ketika dibayar UMK Bali, mentok-mentok penghasilan 1 bulan 3 juta. Padahal biaya hidup di sini ya mahal ya. Sedangkan kalau kawan-kawan kerja di ojek online, satu harinya itu walaupun kawan-kawan masih baru, tapi bisa dapat penghasilan sampai 300.000. Dalam 1 bulan itu bisa dapat 9 juta rupiah. Dengan catatan kerja keras lo ya, kerja keras. Jadi jangan banyak leha-leha, jangan banyak berlibur. Kayak saya sendiri kerja itu jarang ambil libur ya. Saya bisa dipastikan itu hampir tiap hari itu saya itu kerja. Ya dengan alasan mungkin motivasi dan bahan bakar semangat kerja saya itu selalu saya butuh ya. Ya namanya kita di perantauan. Di perantauan itu ada harapan tapi juga ada ketidakpastian ya. Makanya itu memotivasi saya untuk kerja tiap hari. Nah itu tadi kawan-kawan saya itu banyak yang tadinya sudah jadi security di hotel itu ujung-ujungnya jadi ojek online. Nah apalagi kawan-kawan yang nggak punya ijazah ya, yang ijazahnya hanya SMP. Ijazahnya SMP, pekerjaan yang tersedia itu pekerjaan misal di rumah makan. Di rumah makan itu ya enaknya kita dapat makan sekali ya, dapat makan sekali. Kalau yang punya rumah makan itu baik, kita dapat mes ya, dikosin. Tapi kalau dia sendiri warungnya nggak rame, itu kita cari kosan sendiri. Kita disuruh cari kosan sendiri. Dan namanya juga pekerjaan yang nggak pakai ijazah ya, cuma lulusan SD, SMP. Itu kalau kerja di warung makan di toko bangunan itu bisa dibilang bukan UMK bayarannya, bukan UMK gajinya. Dari gaji 1 sampai 2 juta, paling mentok 2,5 juta. 1 sampai 2,5 juta itu kalau kawan-kawan kerja kasar ya, kerja kasar, entah di laundry, entah di, tapi baik lagi kepada kebijaksanaan si pemilik usaha ya. Tapi kalau kawan-kawan kerjanya di ojek online, kawan-kawan bisa menargetkan dalam 1 hari 300.000. Makanya lebih banyak harapan. Dan juga ini kelebihan di ojek online, kawan-kawan bisa berlatih bahasa Inggris ya. Berlatih. Namanya kita kerja di ojek online itu di jalan, maka yang order itu kan orang lokal dan bule ya, karena tinggal di Bali ini kan sebagian itu bule. Ketika kawan-kawan itu standby-nya di daerah pariwisata ya, contohnya di Kute, Legian, Seminyak, Canggu,
maka kemungkinan besar nanti yang butuh jasa kawan-kawan itu adalah bule. Nah, di situ kita bisa berlatih bahasa Inggris. Kita berlatih untuk me men menservis bule, menservis bule. Dan kawan-kawan kalau bahasa Inggrisnya masih masih belum bisa, ya manfaatkanlah Google Translate. Jadi HP-nya dua, satu dipakai untuk mentranslitkan bulenya ngomong. Jadi ketika kita ketemu bule, bulenya mau ngomong apa? Speak here, ngomong di sini. Nah, pakai Google Translate. Nanti dia mengucapkan bahasa Inggris, nanti ditranslitkan. Ya, dan itu malah cepat ya, malah cepat, cara yang cepat untuk belajar bahasa Inggris dikarenakan kita langsung praktek dan menstimulasi otak kita untuk kerja keras. Apa ini bulenya ngomong apa ini? Nah, itu malah sangat cepat untuk bisa bahasa Inggris. Untuk bisa bahasa Inggris, jangan khawatir masalah ngomong, karena yang lebih penting itu bukan di ngomong tapi listening, kemampuan mendengarkan, kemampuan memahami bule itu ngomong apa, itu lebih penting daripada kemampuan speaking ya. Oke, tuh. Saya sendiri pun kalau lagi sepi jobnya masih ada kepikiran untuk Gojek aja, Pak. Kalau lagi sepi saya sendiri kan jasa ya, jual jasa. Ketika sepi job itu masih ada kepikiran untuk Gojek juga sebetulnya. Tambahan lagi apa ya? Tambahan lagi ini tantangannya kalau kawan-kawan Gojek, kawan-kawan kalau Gojek di Sudah Bali ini pastinya kalau jam-jam kerja, jam-jam sibuk itu macet ya. Titik-titik macet seperti di Seminyak, Canggu, depan GWK Jimbaran, itu macet. Paling dibayar dengan fisik ya, dibayar dengan capek. Tapi kalau badan kita capek, sedangkan uang yang kita dapat itu cukup banyak, itu capeknya hilang, menjadi obat ya. Jangan lupa minum suplemen, minum vitamin, kemudian tetap semangat, kerja keras terus, maka kawan-kawan akan bisa saving ya, akan bisa menabung, walaupun kawan-kawan masih baru di Bali. Sedangkan saya dulu tahun 2012 masih awal-awal masuk ke Bali, enggak, 2011 bulan 11 tanggal 23 itu saya masuk Bali. Alhamdulillah saya dulu waktu itu belum ada HP Android ini ya, HP-nya masih Nokia jadul. Saya dulu kerjanya ngampas ya, nah bukan ngampas, istilahnya itu aku dulu itu asongan ya, bisa kadang-kadang saya asongan, kadang-kadang saya panggilan. Itu kemampuan saving saya satu hari 100.000. Jadi satu bulan tuh saya bisa menabung 3 juta waktu itu, tahun 2012. Saya tekuni pekerjaan itu selama 9 bulan 10 hari, alhamdulillah saya bisa nabung 32 juta rupiah ya, 30 juta rupiah. Tapi saya waktu itu memang etos kerja saya memang etos kerja keras ya, kerja keras. Saya tiap hari kerja, saya libur kalau lagi kurang sehat. Ya, kalau lagi kurang sehat aja saya libur. Kalau badan lagi sehat saya kerja terus. Itu saya bisa saving sampai 32 juta rupiah tahun 2012 ya. Dan uang itu saya pakai untuk menikah. Uang itu saya pakai buat menikah, saya pulang, kemudian saya menikah. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan video ini menjadi gambaran bagi kawan-kawan apa yang sebaiknya harus saya lakukan. Pekerjaan apa yang sebaiknya saya lakukan ketika merantau ke Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.